Assalamualaikum teman-teman, saya Rama Ruby Ramadan, Sekilas IT. Oke, kenapa kalian bingung ya? Kenapa saya yang nongolnya di sini, bukannya R&D ya? Oke, seperti biasa, jika ada saya di sini ya tentunya pasti bakalan ada rakitan PC dari teman-teman subscriber Sekilas IT. Oke, langsung saja, mendingan kita langsung bahasnya ke PC. PC kali ini adalah rakitan dari Edo Kurniawan ya, orang Tangerang, itu salah satu subscribernya Sekilas IT juga. Nah oke, kita langsung ke bahas prosesornya aja ya. Oke, yang pertama ini adalah prosesornya ya. Ini prosesornya Core i3 generasi ke-10. Kenapa pilih ini? Karena ya ini adalah seri-seri low end di kelasnya gitu. Harganya lumayan murah dan performanya juga sangat oke. Terus ini adalah motherboardnya dari MSI H410M Pro VH. Kenapa saya pilih motherboard ini untuk disandingkan dengan prosesor ini? Karena ya dengan harga yang cukup murah juga, terus performa motherboardnya juga ya masih bisa menopang buat prosesor ini gitu. Jadi nggak akan ada problem yang kayak gitulah. Pokoknya ini udah sangat cocok ya. Harganya murah, performanya oke, terus dari brand MSI juga nih. Oke, lanjut, ini adalah VGA-nya ya. VGA-nya dari Zotac Gaming GTX 1650 Super. Performanya oke, terus harganya juga oke lah, di harganya yang sekitar 2,5 sampai 2,8 jutaan lah. Ini tuh udah sangat-sangat cocok disandingkan dengan Core i3 generasi 10 dan motherboardnya pasti ini udah pasti support ya, H410M Pro VH. Oke, lanjut, ini adalah power supply-nya ya. Saya pilihkan Deepcool DN580 Plus 230 VEU ya. Kenapa saya pilihkan power supply ini? Karena power supply ini yang pertama tuh dia tuh udah punya flat kabel, harganya juga oke, terus ya buat menopang GTX 1650 Super, terus prosesor ini itu udah sangat cukup lah, udah sangat gimana? Sangat pas lah gitu, istilahnya bisa sampai 1660 Super juga bisa buat misalkan kedepannya pengen upgrade ataupun prosesornya upgrade ke i5 10400F, ini masih cukup tangguh gitu buat menopang kedua ini gitu. Oke, dan lanjut terakhir adalah RAM-nya. Saya ambilkan Patriot Viper yang 2x4 GB 2666 MHz. Kenapa saya pilihkan ini? Karena yang pertama ini tuh yang rakitnya tuh pengen hemat budget tapi performa juga dapet. Ya udah saya sandingkan RAM ini 8 GB dual channel. Ini udah sangat cukup juga buat kebutuhan gaming yang lumayan lah buat di zaman sekarang. Oke, selanjutnya untuk storage-nya saya pilihkan Adata SU650 yang 120 GB ya. Karena ini tuh buat cukupin budget, jadi bawahnya SSD-nya yang 120 GB. Karena ini tuh si PC-nya tuh ditambahkan hard disk juga yang 500 GB buat penyimpanan gaming gitulah. Oke teman-teman, semuanya udah saya perkenalkan part-part dari PC ini. Kalian udah pasti penasaran gitu gimana performa PC ini atau rakitan ini di dalam game-game yang zaman sekarang gitu. Rencananya saya pengen tes di game Cyberpunk 2077 gitu. Dengan PC ya kayak gini gitu bakalan dapat FPS berapa gitu. Kalian juga pasti penasaran lah. Mending kita langsung aja tes gamenya ya. Oke teman-teman, jadi ini udah lagi dites nih. Ini game pertama ya yang kita tes dari spek PC ini. Yang pertama ini tuh game Cyberpunk 2077, karena ini game tuh lagi sangat-sangat rame ya dibicarakan orang, dimainin orang juga, bener-bener rame. Ini settingan medium ya, ini settingan medium. Ini kalian bisa lihat langsung di sini. Settingan medium game Cyberpunk 2077, FPS-nya di kisaran 40-an lah. 39 ya. Terus GPU usage-nya udah 99% lah. Prosesornya ini masih tangguh kayaknya nih. Ini prosesornya masih 40% sampai 50% gitu.
Suhu prosesor aman di 5152, suhu GPU 67 derajat lah. Masih oke lah ini buat diajak main game ini. Kalau pengen lebih enak lagi mungkin diturunin di settingan low ya. Oke, kita coba nih settingan low. Oh, ada custom ya. Kirain very low. Oke, sudah. Oke, ini very low sambil di-record gitu. Kayaknya nih kalau misalkan nggak sambil di-record, mungkin FPS-nya di atas 55 lah, mendekati 60 lah. Tuh, ini aja sambil record FPS-nya 55, 58 tuh, paling gede 58 lah. Wah, berarti kalau buat saya sih ini PC harganya ya nanti ya di akhir ada omongin. Dengan harga segitu tuh FPS-nya bisa sampai 60 loh. Ini padahal open world juga tuh. Wah, mantep nih. Open world bisa sampai 73 loh FPS-nya. Cuman di settingan low. Cuman kalau ya penasaran terus pengen main ini, cuman budgetnya ya minim, ya ini cukup worth it juga lah. Mantap. Oke, kita langsung aja ke game yang berikutnya ya. Udah ada tes PUBG Steam lah. Kita langsung ke PUBG Steam. Let's go. Oke teman-teman, ini udah lagi tes PUBG Steam ya di mode training mode. Ini FPS-nya di kisaran 80-90-an lah, mantap. Suhu VGA 62 derajat, cuman GPU usage-nya udah 97%. Cuman prosesornya ini masih tangguh loh, masih setengah lah gitu kinerjanya. Ini settingan 1080p, terus pencet apa nih? Settingan ultra ya, settingan ultra, rata kanan pokoknya, mantap. Waduh, ada FPS drop. Oke, ultra rata kanan PUBG Steam sambil record juga ya. Mungkin kalau misalkan nggak sambil record bisa lebih lancar dikit lah gitu. Wah, FPS-nya mantap. 100-an lah, ultra rata kanan PUBG Steam. Suhu prosesor 53, 55, suhu VGA 64 derajat lah, masih cukup lah. Oke, kalau pengen lebih enak mungkin di settingan high ya. Bukan ultra. Kita coba di high. Oke, ini high ya, pas lagi rame-ramenya nih. High FPS 100-an. Mantap. Ini lagi pada perang. FPS dropnya sampai 70-an ya. Ini yang pas lagi rame. Cuman suhunya agak menurun dikit gitu karena di settingan high. Mantap. Mungkin FPS-nya lebih naik lagi kalau nggak sambil di record. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya ya. Let's go. Oke teman-teman, kali ini kita lagi main Battlefield 5 ya. Ini sambil recording juga, FPS-nya 55 sampai 55. Iya, ada 55. 45 sampai 55-an lah. Wah, tapi ada FPS drop ya pas di yang lagi rame-ramenya. GPU usage 77%, 87%, prosesor juga. Nah, ini prosesor hampir-hampir 100 mulu nih. Cuman suhunya masih aman 61 ya, barusan paling gede 61. Wah, mantap nih. Oke, kita lihat ya, ini settingan kita nih pas lagi record sambil dites juga. Resolusinya ini 1080p ya teman-teman. Terus settingannya rata kanan ultra. Oke, kita coba turunin ya. Kita turunin ke high nih, dapat berapa FPS nih sambil record juga ya ini. Waduh. Ini settingan high ya, tapi kayaknya gak beda jauh loh. Cuman kayaknya mungkin lebih stabil aja gitu ya kalau di high. Nggak nemu FPS drop. FPS-nya 55-an tuh. Kan ini stabil di 55. Kalau tadi agak turun-turun gitu. Sampai 40. Oh, ini juga ada ya. Cuman ya mungkin lebih stabil aja gitu dibandingkan ultra.
Suhu prosesornya 56, 57, GPU-nya 63 derajat ya. Cuman ini kayak sebanding gitu loh teman-teman, prosesor sama VGA-nya loh. VGA 80%, prosesor 80% gitu. Jadi nggak beda jauh gitu. Kan kalau tadi pas lagi main Cyberpunk tuh si prosesor cuma 50%. Cuman VGA-nya udah mentok gitu, 98%, 97%. Wah. Kalian bisa lihat watt di pinggir. Jadi kalian bisa lihat watt di pinggirnya ya. Nanti ada pas lagi main Battlefield segini, Cyberpunk berapa, terus main PUBG Steam berapa ya. Jadi buat referensi kalian juga kalau misalkan pengen rakit, budgetnya nanti ngikutin yang ini ya nanti. Oke, mantap pokoknya teman-teman nih. Oke teman-teman, bagaimana nih menurut kalian dengan rakitan PC ini bisa main game yang barusan udah saya tes, main Cyberpunk 2077, main PUBG Steam, sama main Battlefield 5 gitu. FPS-nya ya cukup memuaskan lah dengan harganya. Ini saya sebutkan harganya tuh 7.500.000 lah. Itu tuh udah dengan ongkir nyampe ke sini, nyampe ke rumah saya gitu. Lalu dirakitin sama saya gitu. Jadi ya barusan kalau buat main Cyberpunk 2077, kalau kalian misalkan penasaran gitu pengen main game itu gitu, cuman budgetnya ada di 7 juta atau 8 juta, ini udah sangat worth it gitu kalau kalian pengen main Cyberpunk 2077 gitu. Apalagi PUBG Steam barusan ultra sambil di record ya udah mantep banget lah, FPS-nya nyampe 100 gitu. Jadi ya gimana ya, kalau menurut saya sih ini buat rakitan 7.500.000 udah sangat-sangat worth it lah. Jadi performa dapet, terus kita bisa hemat budget juga buat beli monitor misalkan atau peripheral yang lain gitu, kayak mouse atau keyboard, headset gitu ya, udah cukup lah buat saya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Apabila kalian ada masukan atau saran bisa tuliskan di kolom komentar, dan semoga video ini atau rakitan ini bisa membantu buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di rakitan PC subscriber selanjutnya. Saya Rama Ruby Ramadan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sampai ketemu di video tengenah gitu. Sampai ketemu di rakitan subscriber selanjutnya.